Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Demikianlah sabda Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tema renungan saat ini adalah kenakanlah perhiasan batiniah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di zaman modern ini penampilan sudah menjadi tuntutan bagi semua orang. Beberapa menganggapnya sebagai pembangkit rasa percaya diri. Yang lain menganggapnya sebagai penentu penerimaan diri. Sehingga tidak sedikit orang berlomba-lomba memperbaiki penampilan. Mulai dari mengubah fashion dan hairstyle menjadi kekinian. Bahkan sampai mengubah bentuk anggota tubuh hingga sulit dikenali. Pada dasarnya memperbaiki penampilan atau memperindah diri tidaklah salah. Dari segi estetika dan kesehatan tentu hal itu baik. Namun jika sampai menggunakan cara-cara yang tidak wajar atau ekstrim demi memperoleh penampilan yang menarik, inilah yang salah. Tetapi terlepas dari benar salahnya, seharusnya penampilan luar bukanlah satu-satunya yang utama untuk diperhatikan, karena ada yang jauh lebih penting daripada itu. Alkitab dengan jelas berkata bahwa segala perhiasan dan keindahan secara lahiriah suatu saat akan habis dan binasa. Segala sesuatu mengenai keindahan yang tampak di luar hanyalah fana. Tetapi yang kekal, yang tidak akan binasa, justru adanya di dalam diri kita. Inilah kecantikan yang kita kenal dengan sebutan inner beauty. Kecantikan yang mampu membuat kita bersinar dan jauh lebih berkesan dibanding penampilan fisik kita. Kedengarannya mungkin ini klise, tetapi kitab Amsal mencatat juga bahwa kita perlu menjaga hati karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia memang tidak menyadari bahwa keberadaan hatinya lah yang membuat dirinya memancarkan daya tarik sendiri. Bagaimana seseorang berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Semua lahir dari dalam hatinya. Bila hati seseorang terisi dengan kebencian, iri hati, bersungut-sungut, dan semua hal buruk lainnya, maka hal yang sama akan dihasilkan melalui cara hidupnya. Lalu masih terlihat indahkah penampilan fisik yang dirawat dengan sangat baik itu? Memperhatikan penampilan luar tidaklah dosa. Tetapi jangan lupa bahwa merawat hati adalah jauh lebih penting. Hati perlu juga dijaga dan dirawat.
Bahkan perawatannya harus lebih intensif dibandingkan dengan penampilan luar kita. Sebab kalau sumbernya saja tidak sehat, bagaimana kita bisa memancarkan kehidupan yang sehat juga? Ingat, hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah untuk menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati orang lain. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan baik, pasti yang dilihat orang adalah yang baik. Meski kita tidak bisa memaksakan penilaian orang lain selalu baik kepada kita. Lagi pula bukan yang berpenampilan menarik yang membuatnya memperoleh upah surgawi, melainkan orang yang terus menjaga keindahan hatinya. Jadi mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita mempunyai karakter dan nilai-nilai hidup yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali akan pentingnya menjaga hati. Bersihkanlah hati kami agar semakin hari semakin berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Sertailah kami dan berkatilah. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.